Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azhar Arya Putra, mahasiswa Universitas Mercu Buana, program studi Teknik Sipil. Di sini pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja praktik yang saya laksanakan dengan tema teknik pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku rigid pavement pada proyek penambahan lajur ketiga segmen Serang Barat Cilegon Timur STA 77364 sampai STA 87164 pada tol Tangerang Merak. Pertama, pelebaran jalan tol Tangerang Merak didasari oleh kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Tangerang Merak. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas yang melebihi rencana kapasitas ruas jalan. Segmen Serang Barat Cilegon Timur merupakan rute yang sangat padat dilewati oleh truk industri serta pengendara lainnya. Pelebaran lajur ketiga juga bertujuan meningkatkan efektivitas serta kenyamanan berkendara para pengguna jalan tanpa mengesampingkan keselamatan berkendara. Tahapan konstruksi pada penambahan lajur ketiga meliputi pembebasan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan lapis pondasi agregat, dan pekerjaan perkerasan jalan. Maksud dalam kerja praktik ini yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah wajib, yaitu kerja praktik. Yang kedua, mendapatkan pengalaman di proyek yang sedang berlangsung, mempelajari manajemen pelaksanaan dan teknis proyek, dan mempelajari cara berkomunikasi dalam proyek. Tujuannya untuk memahami cara pengecekan mutu dan kualitas material yang dipakai, dan dapat mengimplementasikan pembelajaran mata kuliah pada proyek secara berlangsung, serta mengetahui tahapan pelaksanaan pekerjaan rigid pavement. Untuk batasan dan ruang lingkup kerja praktik ini, waktu pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 2 bulan dimulai dari 12 Februari sampai 11 April 2024 dengan jam kerja pukul 8.30 sampai 16 WIB untuk hari Senin sampai Jumat dan 8.30 sampai 14 WIB untuk hari Sabtu. Lokasi pelaksanaan kerja praktik adalah proyek penambahan lajur ketiga segmen Serang Barat sampai Cilegon Timur dibagi menjadi 2 jalur yaitu jalur A arah Tangerang dan jalur B arah Merak dengan bimbingan mentor dari PT Akset Indonesia serta batasan yang berlaku sesuai dengan aturan perusahaan. Selanjutnya ada data umum proyek dengan nama proyek penambahan lajur ketiga segmen Serang Barat Cilegon Timur paket 1 dan 2 Tol Tangerang Merak tahun 2024 berlokasi pada Kabupaten Serang, Banten dengan pemilik proyek yaitu Astra Infratoll Road dan konsultan PT Mitra Pasifik Konsulindo Internasional serta kontraktor PT Akset Indonesia Tbk. Panjang jalan untuk paket 1 dimulai dari STA 77364 sampai dengan 82339 jalur A dan B dan paket 2 STA 82339 sampai STA 87164 jalur A dan B dengan nilai kontrak 345 M include dengan PPN, jenis kontrak unit price, dan cara pembayaran per bulan. Uang muka 15% dengan jangka waktu 390 hari kalender dan masa pemeliharaan 730 hari kalender. Lingkup pekerjaan, persiapan lahan, soil investigation, pembuatan badan jalan dengan tanah timbunan, serta pembuatan perkerasan kaku, pembuatan jembatan, dan pembuatan drainase. Untuk data teknis, jenis konstruksi pekerjaan yaitu penambahan lajur dengan panjang pelebaran dari STA 77364 sampai STA 87164 dengan lebar pelebaran 6,6 meter dengan pondasi struktur yaitu dimulai dengan subgrade dengan nilai CBR 6% dan lin concrete dengan mutu beton FC 15 dan perkerasan kaku dengan mutu beton FS 45. Untuk tebalan lapisan perkerasan dimulai dengan subgrade, separator layar setebal 20 cm, drain edge layar 15 cm, lin concrete 10 cm, perkerasan kaku 30 cm, lapis aspal ACBC 6 cm, dan lapis aspal ACBC 4 cm. Untuk lokasi proyek, berada di Jalan Tol Tangerang Merak, ruas Serang Barat Cilegon Timur, KM 77364 sampai dengan KM 87164.
Secara geografis terletak pada koordinat yang tertera pada slide. Berikut ada beberapa gambar dari fasilitas pelengkap proyek terdiri dari kantor, beberapa ruangan untuk divisi-divisi dan jabatan, serta dilengkapi dengan ruangan mekanis, musola, toilet, dan juga memfasilitasi berupa mobil operasional. Selanjutnya masuk ke struktural organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari kontraktor PT Akses Indonesia Tbk. Di sini ada PT Astra Infrator Toll Road yang berperan sebagai owner yang memiliki tugas yaitu memberikan tugas kepada kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan proyek, menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek, melakukan pemilihan konsultan dan kontraktor dengan pelelangan maupun penunjukan langsung, serta mengadakan perjanjian kontrak, memberikan keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh konsultannya. Selanjutnya ada PT Mitra Pasifik Konsulindo Internasional sebagai konsultan yang bertugas sebagai memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan lapangan, menyusun field engineering kondisi awal dan rekayasa lapangan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik sampai dengan serah terima pekerjaan konstruksi. Mengumpulkan data dan informasi lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga ada PT Akses Indonesia sebagai kontraktor yang bertugas menyusun dan membuat dokumen RTA melalui konsultan perencana, melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja baik dari segi scheduling, pelaksanaan maupun masa pemeliharaan, membuat laporan hasil pelaksanaan harian, mingguan, dan bulanan yang diserahkan kepada direksi. Selanjutnya ada bahan bangunan yang dipakai dalam pekerjaan rigid pavement. Berikut bahan bangunan yang utama. Yang pertama adalah beton ready mix yang didapatkan dari PT Adimix, batang ruji atau tulangan dowel, dan batang pengikat atau tie bar. Untuk alat-alat dalam pekerjaan rigid pavement, yang pertama ada truck mixer, concrete vibrator, truss grid, concrete grover, bekisting, dan water pass. Dan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk alat pelindung diri. Yang pertama ada helm safety, rompi reflektif, dan sepatu safety. Selanjutnya, di sini akan masukin dengan metode pelaksanaan. Yang pertama ada metode pelaksanaan lapis fondasi. Lapis fondasi agregat adalah lapisan struktur yang berada di atas tanah atau di atas upgrade. Beberapa tahapan singkatnya yaitu pertama dimulai dengan persiapan gambar, lalu pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pemadatan tanah dan pengujian DCB untuk tanah yang sudah dipadatkan. Jika pengujian DCP sudah memenuhi, lanjut ke marking area yaitu marking STA, elevasi, dan top subgrade untuk tahap selanjutnya atau lapis selanjutnya. Setelah itu penghamparan lapis pondasi agregat dan dilakukan pemadatan lagi untuk lapis pondasi. Lalu pada lapis pondasi dilakukan pengujian senkon. Jika pengujian senkon sudah memenuhi, bisa langsung menuju ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan lean concrete. Lean concrete adalah campuran beton yang memiliki proporsi yang lebih rendah dari semen dan air dibandingkan beton biasa. Dimulai dengan mobilisasi alat dan material, lalu persiapan lokasi pengecoran, seperti persiapan top top elevasi cor, bekisting, dan persiapan lapis pondasi agregat. Untuk pekerjaan cor dilakukan uji selam terlebih dahulu. Setelah uji selam sudah memenuhi, langsung menuju ke tahap pengecoran lean concrete. Setelah tahapan pengecoran selesai, dilanjutkan dengan perawatan dan pengujian laboratorium dari hasil beton yang dipakai dalam pengecoran lean concrete.
Selanjutnya adalah metode pelaksanaan rigid pavement. Rigid pavement adalah konstruksi jalan dengan metode perkerasan kaku pada permukaan, yaitu jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan dasar utama konstruksi tersebut. Dimulai dengan marking area STA dan elevasi top chord. Selanjutnya melakukan pembesian, yaitu pembesian dari dowel dan tie-bar. Dilanjutkan dengan pemasangan bekisting. Lalu ada untuk pengawasan dari tim quality control untuk mengecek pembesian dan pemasangan bekisting apakah sesuai dengan gambar rencana. Jika sudah sesuai, lanjut ke proses pengecoran dengan dimulai dengan uji selam terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan perawatan curing selama kurang lebih 7 sampai 28 hari. Setelah itu bisa dilakukan pembongkaran bekisting dan pengujian kuat lentur kepada beton yang digunakan pada rigid pavement. Masuk ke bab berikutnya yaitu adalah laporan kemajuan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi merupakan bagian yang penting dari sistem informasi manajemen proyek. Kemajuan proyek sendiri merupakan proses pekerjaan dari awal proyek sampai dengan pekerjaan proyek berakhir. Dalam setiap kemajuan proyek perlu adanya satu laporan mengenai evaluasi kemajuan proyek dari awal hingga akhir pelaksanaan pekerjaan. Laporan kemajuan proyek dapat berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan yang disiapkan oleh kontraktor kepada manajemen konstruksi, dan laporan dari manajemen konstruksi kepada pemberi tugas atau owner. Yang pertama adalah laporan harian, dibuat setiap hari secara tertulis dan ditandatangani oleh kontraktor untuk diperiksa oleh manajemen konstruksi dan pemilik owner. Terkait kesesuaiannya dengan gambar dan spesifikasi, time schedule pekerjaan, instruksi yang diberikan, dan syarat-syarat pekerjaan. Isi laporan harian antara lain uraian pekerjaan pada hari itu, hari, tanggal, dan nomor pekerjaan, jumlah tenaga kerja, jenis tenaga kerja, jenis material yang digunakan, jenis peralatan yang digunakan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah laporan mingguan. Laporan mingguan merupakan laporan yang mengenai perkembangan pekerjaan selama 1 minggu. Laporan mingguan dapat dikirakan sebagai rekapitulasi dari laporan harian, yang meliputi jenis pekerjaan yang telah diselesaikan, jumlah tenaga kerja, dan kualitas pekerjaan tiap minggu, catatan perkembangan kegiatan proyek selama 1 minggu, rekapitulasi biaya laporan mingguan, kemajuan pekerjaan, presentasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan minggu tersebut dapat diketahui dengan memperhitungkan semua laporan mingguan yang telah dibuat, ditambah dengan bobot prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan pada minggu itu. Laporan bulanan. Pada setiap akhir bulan dibuat evaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan laporan mingguan. Laporan bulanan ini berisikan hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan karena gangguan cuaca atau masalah-masalah lainnya, dan tindakan yang diambil sebagai upaya penanganan masalah tersebut. Laporan bulanan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dari konsultan pengawas terhadap kondisi fisik pelaksanaan konstruksi setiap bulan selama pelaksanaan. Selanjutnya ada pengendalian proyek. Upaya pengendalian yang dilakukan pada proyek pelebaran Jalan Tol Serang Barat sampai Cilegon Timur ini yang pertama adalah quality control atau pengendalian mutu. Selanjutnya ada time control, pengendalian waktu, cost control, pengendalian biaya, dan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama ada pengendalian mutu. Pada proyek penambahan lajur ini sangat berperan penting dalam analisis risiko agar menjaga proyek tidak terjadi keterlambatan pekerjaan. Berikut upaya pengendalian mutu pada pekerjaan rigid pavement, yaitu pertama adalah proses trial mix beton, yaitu eh, mengawasi atau mencari proporsi bahan-bahan yang pas untuk mencapai mutu yang diinginkan. Lalu ada pemeriksaan bekisting sebelum pekerjaan cor dimulai, pemeriksaan tulangan dowel dan tie-bar apakah sesuai dengan gambar rencana atau tidak, lalu pengawasan pekerjaan cor, dan pengujian kuat lentur dari hasil beton yang digunakan pada rigid pavement. Pada proyek pelebaran Jalan Tol Serang Barat dan Jalan Timur, memiliki dana sebesar 345 miliar. Untuk pengendalian biaya dapat dilakukan dengan mengontrol material yang digunakan dan estimasi pekerja yang dibutuhkan. Setelah melakukan hal tersebut, pengendalian biaya selanjutnya dengan cara menitik beratkan pada keuangan yang telah dikeluarkan dan dibandingkan dengan proses pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana.
sehingga dapat membandingkan kebutuhan keuangan yang akan dikeluarkan dengan perbandingan pekerjaan yang dilaksanakan. Pengendalian waktu. Pada proyek pelebaran jalan tol ini digunakan merupakan kurva S master schedule. Proses pelaksanaan yang terdiri dari bagian-bagian pekerjaan yang jumlahnya banyak harus dijadwalkan sedemikian rupa agar tidak terjadi saling tunggu ataupun crossing antar suatu pekerjaan yang dapat menghambat jalannya pekerjaan proyek. Salah satu bagian dari master schedule yang digunakan dalam proyek ini adalah construction schedule. Berikut merupakan gambar kurva S pada proyek pelebaran jalan tol Serang Barat Cilegon Timur. Yang terakhir adalah keselamatan kesehatan kerja atau K3. Perlindungan tenaga kerja dalam suatu proyek dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pekerjaan. Ada banyak fungsi dan tujuan K3 yang dapat memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera kerja, mencegah kesehatan dan kesejahteraan pekerja, menjamin keselamatan pekerja selama di proyek, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya yang timbul akibat kecelakaan atau cedera pekerja. Masuk ke bab selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi. Di sini adalah faktor pertama atau permasalahan yang pertama yaitu pembebasan lahan. Jadi sampai dengan bulan April, pembebasan lahan pada proyek penambahan lajur ketiga ini belum mencapai 100%. Pembebasan lahan yang terhambat menyebabkan pekerjaan di lahan tersebut belum bisa dilaksanakan dan kontraktor harus mengatur jadwal pekerjaan agar proyek terus berjalan lancar. Solusinya pada permasalahan ini yaitu kontraktor segera melengkapi dokumen-dokumen untuk pembebasan lahan dan melakukan sosialisasi kepada penduduk setempat. Yang kedua ada faktor cuaca yang menjadi masalah tidak bisa diprediksi kedatangannya sehingga sangat sulit dalam mencari solusi terhadap permasalahan ini. Untuk solusi yang dilakukan hanya menambah jam kerja lembur pada malam hari atau pekerjaannya dilakukan pada hari berikutnya. Selanjutnya, permasalahan yang berikutnya adalah kondisi lalu lintas. Keterlambatan yang disebabkan oleh kemacetan sangat sering terjadi, terlebih ketika sore hari ataupun malam hari. Contohnya, truk mixer atau pekerja yang menuju lokasi proyek akan bertemu dengan para pengendara pulang kantor. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan penjadwalan kedatangan dengan menyesuaikan kondisi lalu lintas. Seperti contohnya melakukan pemesanan beton ready mix tidak terlalu dekat dengan jadwal waktu pengecoran dan selalu melakukan estimasi perjalanan pada saat melakukan penjadwalan pekerjaan. Terakhir ada kesimpulan dari hasil kerja praktik yang saya kerjakan. Yang pertama ada pada proyek penambahan lajur ketiga ini merupakan proyek konstruksi transportasi bagi masyarakat umum. Proyek ini dikendalikan oleh PT Astra Infra Toll Road dan dengan kontraktor PT Akses Indonesia Tbk, yang di mana perusahaan-perusahaan ini memberlakukan kerjasama operasional untuk membangun proyek fasilitas transportasi di jalan tol di Kota Banten. Dengan panjang jalan paket 1 STA 77 364 sampai dengan STA 339 jalur A dan B dan paket 2 STA 82339 sampai dengan STA 87164 jalur A dan B. Yang kedua, penyediaan alat kerja dan bahan bangunan pada suatu proyek memerlukan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran pengerjaannya. Material atau bahan bangunan adalah komponen yang sangat penting harus diperhatikan dalam proses pembangunan sebuah proyek konstruksi, karena material sangat mempengaruhi nilai anggaran biaya proyek dan alat kerja berperan penting dalam menunjang keberhasilan suatu proyek. Alat kerja membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan dengan tenaga manusia. Yang ketiga, perencanaan penambahan lajur diperlukan metode yang efektif dalam perancangan dan perencanaan jalan agar memperoleh hasil yang baik dan ekonomis. Dimulai dengan pekerjaan lapis pondasi, mengerjakan lapisan tanah dasar sampai dengan lapis pondasi agregat. Pekerjaan lain konkret untuk mendukung kekuatan rigid
Dan pekerjaan rigid pavement sendiri juga memiliki beberapa tahapan penting seperti persiapan backcasting dan penelangan yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi hasil dari pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah keselamatan kerja pada proyek ini sangat diperhatikan, di mana semua perlengkapan dan alat keselamatan sudah difasilitasi seperti tersedianya sepatu safety bagi para pekerja dan juga dilakukan induksi keselamatan bagi para pekerja proyek. Beberapa alat untuk keselamatan untuk penjaga lalu lintas juga disediakan seperti rambu yang memperingati pengendara saat melewati lokasi proyek. Pada proyek ini, keselamatan sangat diperhatikan untuk para pekerja serta pengendara yang melintas pada area proyek. Yang terakhir, terjadinya masalah yang dapat menghambat dan mengundur jadwal pekerjaan sering terjadi dalam suatu proyek. Seperti yang terjadi pada proyek ini, masalah yang terjadi dari berbagai faktor dapat diselesaikan dengan solusi dan waktu yang tepat, sehingga tidak berdampak kerugian yang besar. Salah satu yang terpenting adalah melakukan komunikasi terhadap pihak yang terkait untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.